Sistem pembelajaran tatap muka atau PTM untuk jenjang sekolah dasar mulai kembali dilaksanakan menyeluruh Selasa pagi. Guru menyambut kebijakan itu dengan menjalankan protokol kesehatan ketat. Salah satunya terpantau di SD Negeri 1 Palapa Tanjung Karang Pusat. Guru memberlakukan pengelompokan ganjil genap sesuai nomor urut absen untuk membatasi jumlah siswa yang masuk setiap harinya. Untuk siswa kelas 1 hingga kelas 5 masuk sekolah 3 hari dalam sepekan. Sedangkan untuk siswa kelas 6 masuk 100% dan waktu belajar semua kelas hanya 2 jam. Ada anak yang bawa kita udah antusias banget pada mau sekolah semua. Itu jadi diberlakukannya aturannya pun sesuai dengan SOP, mereka mengikuti semua. Gitu, baik dari pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa alat tulis sendiri, bawa bekal dari rumah. Pokoknya tertib. Orang tuanya pun tadi pas anter ke sekolah itu biasanya kan suka anter ke dalam tuh. Ini mereka di stop itu mau. Para orang tua siswa menyambut senang dimulainya pembelajaran tatap muka. Menurut mereka, belajar mengajar tatap muka akan lebih maksimal dibandingkan secara daring. Alhamdulillah saya sih senang banget ya, udah mulai PTM karena anak-anak bisa sosialisasi dengan teman, dengan guru, ketimbang dengan daring kan cuma di rumah aja gitu, belajar juga lebih maksimal kalau di sekolahan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur banget, mudah-mudahan kedepannya lanjut gitu, nggak daring lagi, nggak libur lagi gitu. Anak-anak juga mentalnya lebih berani. Anak kita kelas berapa, Bu? Kelas 2. Kelas 2. Ada sesi-sesi belajar gitu ya, Bu ya? Iya, sesi belajar. Kalau dari kita menurut absen aja dari 1 sampai 15 ya sesi pertama dari jam 7:30 sampai jam 10. Nanti baru absen berikutnya. Jadi dibatasi 50% ya, Bu ya? Oh iya, batasi. Selamat. Guru dan wali murid menyatakan akan sama-sama menjalankan protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster COVID-19 di sekolah. Mereka juga berharap pandemi segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar bisa normal kembali. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan karyawan perusahaan perkebunan Albasia PT Silva Inhutani yang mengelola lahan register 45 Mesuji Selasa siang mengikuti vaksinasi. Petugas menyediakan 500 dosis dan melayani vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Vaksinasi digelar di Pos Pol Alba 4 di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur Mesuji Timur. Vaksinator didatangkan dari Bidokes Polres dan Dinas Kesehatan Mesuji. Nah, untuk yang sekarang ini kami membuka vaksin dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Jadi untuk warga-warga yang belum dosis 1 kami lakukan, dan yang sudah dosis 2, yang sudah 3 bulan setelah dosis kedua bisa melaksanakan dosis 3. Terima kasih kepada pemerintah melalui Polres yang telah memberikan vaksin 1, 2, ataupun ke yang ketiga, khususnya untuk karyawati PT Silva Lampung, juga untuk para pekerja dan desa penyangga. Ini udah 1, 2, dan 3, Pak. Data terakhir di Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Lampung 88,73%, vaksinasi kedua 65,54%, dan vaksinasi booster 3,1%. Stok vaksin masih melimpah lebih dari 1,5 juta dosis. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Koalisi 4 partai politik di Lampung Utara mengajukan 2 nama calon wakil bupati sisa masa jabatan 2019-2024 pada Selasa siang. Keempat partai adalah Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, serta Partai Amanat Nasional. Kedua nama yang diusulkan itu adalah Ardian Saputra dari Nasdem dan William Mamora dari Gerindra. Usulan dilakukan karena keempatnya merupakan partai pengusung pasangan Agung Budi pada Pilkada 2019 lalu. Dalam rangka melanjutkan pengisian jabatan wakil bupati yang mengalami kekosongan, setelah melalui diskusi yang intensif, timbullah 2 nama, 1 kader partai Nasdem yaitu Ardian Saputra, dan 1 kader partai Gerindra yaitu William Mamora.
Dua nama itu nantinya akan diserahkan Bupati Lampung Utara ke DPRD supaya kekosongan kursi wakil bupati segera terisi. Menerima rekomendasi yang disampaikan oleh Presidium Partai Pengusung Bupati Lampung Utara, dan setelah kami terima secepatnya, dalam waktu secepatnya akan langsung kita sampaikan kepada DPRD untuk langkah-langkah selanjutnya. Kekosongan jabatan wakil bupati terjadi sejak wakil sebelumnya Budi Utomo diangkat menjadi bupati usai Bupati Agung Ilmu Mangkunegara terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK pada pertengahan Oktober 2019. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Nonda aja, Pak. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung Selasa siang menangkap tersangka penjual organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling. Tersangka yang ditangkap bernama Kurnia Fahmi, berusia 37 tahun, warga Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Polisi menyita 33 kg sisik terenggiling senilai 1,4 miliar rupiah yang akan dijual ke seorang warga di Bandar Lampung. Sisik terenggiling tersebut didapat tersangka dari seorang temannya berinisial DJ yang masih buron. Untuk mendapatkan 1 kg sisik terenggiling, membutuhkan 10 ekor terenggiling yang masih hidup. Pelaku dugaan tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, yaitu memperniagakan, menyimpan, dan memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lainnya dari satwa yang dilindungi berupa sisik terenggiling. Sisik terenggiling bernilai tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat, kosmetik, dan dikenal juga sebagai bahan untuk membuat narkoba jenis sabu-sabu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 40 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam ekosistem. Junto Permen LHK Nomor 106 Tahun 2008 tentang satwa dilindungi. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Robila Setia melaporkan dari Bandar Lampung.